Nah, teman-teman semuanya udah perkenalan, terus kita juga udah saling tahu, teman-teman tuh dari mana aja, bahkan ada yang, masih SMA ya, tapi semangat belajarnya tuh luar biasa sekali untuk mempelajari bahasa Mandarin ini. Oke, mmm, di sini ini, saya sebagai tutor teman-teman semuanya, saya juga masih belajar, jadi kita nih anggap kayak sharing aja, belajar bareng aja, dan kalau misalnya ada satu perkataan saya yang salah, mungkin, teman-teman bisa bantu memperbaikinya kalau misalnya dalam pengajaran tuh ada, sesuatu yang teman-teman kurang mengerti, mungkin bisa tanyakan kepada saya. Dan teman-teman bisa, mengaktifkan mode, eee, right hand ya, hands up itu di sini. Oke, sekarang ini kita akan belajar tentang, mmm, Cuci Chonghe R, yaitu Elementary Course Mandarin. Oke, di sini saya akan share screen dulu. Oke. Apakah kelihatan jelas teman-teman semuanya? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Oke. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu biar kita juga lebih asik belajarnya, kita langsung mulai aja. Siap nggak semuanya nih? Kita mulai belajar ya? Ya, Pak. Ya, Oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ini aja ya, open mic. Oke, sekarang kita bakal belajar ini, Cuci Chonghe. Atau teman-teman udah pernah belajar bahasa Mandarin belum? Basicnya gitu? Udah, Kak. Udah, Kak. Sudah ya? Wah, Sedikit, keren. Kak. Sedikit. Oke, berarti udah gampang aja dong ini belajar begini ini. Bisa ngikutin lah ya, pasti. Oh ya, di sini teman-teman mau meminta saya untuk pakai bahasa Mandarin di-mix pakai bahasa Indonesia, di-mix pakai bahasa Inggris, atau full bahasa Indonesia untuk mengajarnya? Pakai bahasa Indonesia, Kak. Pakai bahasa Indonesia. Campur. Oke. Mau campur? Oke, saya buat sebisa saya ya. Karena kan biar kalau kita mix pakai bahasa Mandarin, biar teman-teman juga tahu kan ya, gimana cara pengucapannya gitu. Oke. Kita lanjut dulu di sini. Oh ya, di sini tuh buku yang kita pelajari tuh bakal ada 30 bab. Insya Allah kalau misalnya sempat kita bakal kejar semuanya. Dan biar teman-teman juga bisa lebih memahami hal itu ya kan. Oke, kita masuk ke bab pertama. 现在我们开始第一章，第一章是乳香学术. Jadi ini adalah bab pertama ya. Bab pertama, 乳香学术 ini, do as the Romans do. Do as the Romans do itu ini adalah sebuah Chengyu. Chengyu itu adalah idiom. Oke, di sini saya bakal tulis dulu ya. Biar teman-teman pada tahu. Chengyu ini itu adalah idiom. Oke. Chengyu idioms. Do as the Romans do. Ya kan? When you arrive at a new place, the meaning ya, artinya itu you have to adopt to the customs there. Jadi ketika kita berada di suatu tempat yang baru, kita harus bisa beradaptasi di tempat itu. Kalau dalam bahasa Indonesia sih itu seperti di mana di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke
Oke, halo teman-teman. Mohon maaf sekali jaringannya agak bermasalah karena saya juga sedang lagi tidak di Indonesia. Jadi mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke, sekarang saya langsung share aja lagi. Oke, udah pada kelihatan belum? Jelaskah? Udah, Sudah, Kak. Kak. Oke, Sudah, Kak. di sini kita langsung masuk aja ya. Di pertama ini. Ini kan tadi Rusiang Suesu, ini adalah sebuah idiom when in Rome do as the Romans do. Pasti udah pada tahu lah ya, kan tadi udah dijelaskan ya kan di pertama tadi. Nah, yang kedua ini ada cian-cian. Cian-cian ini adalah adverb atau kata keterangan yang berarti gradually, little by little. Jadi ini lebih ke pelan-pelan, tapi itu lebih ke apa ya? Secara bertahap gitu, more gradually ya, secara bertahap. Nah, di dalam bahasa Mandarin, cian-cian ini sama dengan man-man, the Easter. Jadi ini adalah, bentar ya, saya buat. Oke, di sini itu man-man. Man-man itu sama aja sih, artinya pelan-pelan juga gitu. Cuman penggunaannya aja yang sedikit berbeda dengan cian-cian ini. Nanti kita lihat next-nya ya, gimana ininya. Man-man, oke. Man-man the Easter. Saya juga mau ngingatin buat teman-teman, mohon maaf kalau pengucapan bahasa Mandarin saya kurang kayak native ya, karena saya juga masih belajar, jadi kita sama-sama belajar. Oke. Lalu kita bisa lanjut ke yang berikutnya. Disanke. Disanke itu ada zhidao. Verb sebuah kata kerja yang artinya be late, terlambat. Nah, di dalam bahasa Mandarin itu ini kadang suka ketukar gitu pengucapannya dengan zhitao. Zhitao yang artinya itu tahu dengan zhitao yang artinya itu terlambat gitu. Ini saya tulis yang artinya tahu nih. Zhitao. Ini saya perlu tulis pinyin atau gimana? Teman-teman udah pada tahu belum? Dua-duanya boleh, Kak. Mau tulis pinyin? Oke, saya akan tulis dengan tapi ini oke. Ini ada tanda satu, ini berarti apa ya, kan kita tahu bahasa Mandarin itu ada 4 nada kan ya. Ada di seseng, ada seseng itu zhitao. Jadi ini adalah nada pertama di i. Lalu ini man-man. Mana nih? Man-man ini itu di man-man. Kok ini? Bentar. Man. Ini adalah nada 4, terus ini nada 4. Oke, jelas ya? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Paham kan? Oke. Paham, Kak. Syaike itu selanjutnya ya. Selanjutnya. Oke. Kita masuk ke nomor 4. Mana? Maaf. Oke. Ke nomor 4 ini itu ada zhi. Zhi ini adalah partikel yang biasa digunakan setelah kata kerja atau kata sifat untuk mengindikasikan sebuah aksi yang berkelanjutan. Itu biasanya diiringi dengan partikel ne di akhir kalimat ya. Nah, kalau ini itu sama dengan zhengzai. Zhengzai itu sama dengan jadi emang kalau dalam bahasa Inggris itu lebih kayak verb ing-nya gitu. Verb ing. Ini coba saya tulis teksnya dulu di sini. Ini iyang kan. Zhengzai. Shi iyang ya. Iyang itu sama ya. Jadi zhengzai shi iyang sama dengan zhengzai gitu ya. Zhengzai.
Ini nada what? Ini nada ini. Kurang jelas ya atau nah begini nih. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang kelima, itu ada Puhau Ise. Puhau Ise itu feel embrace, be ill at ease. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Inggris, in English, it seems like I'm sorry to hear that, gitu. Oke, tapi kadang kalau Puhau Ise ini juga bisa digunakan kayak gini loh. Misalnya kalian melakukan suatu kesalahan, ya kan? Kalian ingin meminta maaf, kalian juga bisa menggunakan ini. Misalnya gini, aku sama temanku nih, aku melakukan kesalahan karena aku nggak apa namanya nggak datang ke acara ulang tahunnya gitulah ya. Jadi aku bilang ke temanku, Puhau Ise, 我不能来你的生日, aku nggak bisa datang ke pesta ulang tahun kamu, kayak gitu. Tapi kalau misalnya Puhau Ise ini digunakan untuk yang sepantaran aja gitu. Yang sepantaran. Kalau misalnya untuk orang yang lebih tua, kita biasanya gunakan 对不起. Itu artinya maaf juga. Tapi untuk yang lebih sopan. Ada tuh lagu bahasa Mandarin yang 对不起我的中文不好 gitu kan, maaf bahasa Mandarin saya kurang bagus kayak gitu. Nanti teman-teman bisa lihat di YouTube untuk lagu itu. Kalian belajar juga kan ya, belajar bahasa Mandarin. 对不起 ini nada 3. Oke. Sekarang 6. Weile. Weile ini adalah preposition atau kata depan. In order, to, for, untuk, ya kan? Weile, weile 什么 untuk apa gitu. Biasanya ini kita tambahin 什么什么 gitu. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu kah atau untuk keperluan apakah gitu. Di sini 加什么 ditambahin. 加 itu tambah ya. 加什么 dalam bahasa Mandarin tambah itu 加. 加什么 tambah apa. Nanti teman-teman bisa catat juga karena ini agak sedikit berantakan sih saya ketiknya karena agak susah untuk cari tempat yang kosong. Shen ma, shen, nada 2. Di E, oke, kayak gini. Jia shema, kelihatan nggak? Kelihatan, Kak, kelihatan. 看到了。看到了，好的。哇，你的中文太好了吧？OK, kita next dulu. 你这个现在是闹钟，闹钟是一个动词的。Jadi naucong itu adalah sebuah kata benda, noun, alarm o'clock ya artinya itu jam alarm kayak gitu. Nah, naucong ini ada measure word-nya. Jadi if you want to say that you have one alarm o'clock, kalau kamu mau bilang aku punya satu alarm o'clock gitu kan, kita gunain itu ge, measure word-nya itu ge atau tai dan juga zhe. Ini saya tulis dulu ya. Measure word-nya itu adalah ge. Taruh. Kok susah ya? Bahasa Mandarinnya dulu. Ge. Ige gitu kan ya, satu. Satu apa gitu. Ge, ini nada 4 di E. Lalu ada juga itai. Itai.
Nah, kalau Tai ini biasanya untuk measure word ini sih yang berbau-bau mesin kayak gitu. Kayak komputer juga bisa sih. Tai Dianao. Gitu kan ya. Tai. Nada 4 di A. Lalu bahasa Mandarinnya dulu. Yang ini. Sebuah si ini. Nada 3. Di I. Bentar. Nada 3 di I. Oke. Lanjut ya. Di Page. 现在是懒钟 noun 是一样跟那个闹钟 sama dengan 闹钟 tadi sebuah kata benda 动词 artinya lazy bones. Lazy bones ini lebih ke ini sih kayak orang yang males gitu. Landern, ige landern, ige landern. Jadi orang yang bisa dibilang malas, pemalas gitu loh. Ige landern. Oke. 是一个烂的人。ini。然后我们继续在第9个是该 pengucapannya gai gitu ya, karena kan ada satu kan ya, datar aja gitu dia. Ini adalah sebuah auxiliary. Auxiliary itu adalah kata bantu, ya kan? Yang artinya ini gai ini have to, should, ought to, harus. Sebuah keharusan. Nah, jadi gai ini itu biasanya kita ucapin ketika kita berbicara nih teman-teman. Kayak gitu. Kalau kita mau berbicara sesuatu, kita biasanya gunain gai ini. Kalau misalnya teman-teman mau mengucapkan harus, tapi kalian menulis, itu kita biasa gunain yinggai. Yinggai. Tapi bisa juga sih kalau kita mau ngomong, kita pakai yinggai. Cuman biasanya perbedaannya itu adalah seperti itu. Penggunaannya. Yinggai. Oke. Yinggai. Di nada 1 semua. Nada 1 di I. Nada 1 di A. Ini yinggai. Ini saya minta maaf ya karena nggak bisa nulis pinyin-nya gitu. Soalnya ketikan saya nggak bisa langsung berpinyin, jadi alternatifnya saya buat angka aja seperti ini untuk nadanya gitu biar teman-teman pada tahu ya. Lalu kita masuk ke nomor 10. Di shi, ge, shi, ganxie. Ganxie ini adalah sebuah kata kerja. Thank ya, terima kasih. Oke, biasanya kan kita kalau mengucapkan terima kasih kepada orang kan nggak asing banget ya kita ngedengerin kayak xie xie, ya kan? Nah, ini lebih kerennya lagi nih, ganxie, ganxie ni, gitu. Dan biasanya ganxie ini ada kata tambahannya lagi nih. Kita bisa tambahin feichang ganxie. Feichang itu sangat ya. Feichang. Oke, wait. Feichang. Oke. Feichang. Feichang ini adalah nada 1 di E, lalu nada 2 di A, feichang. Feichang. Nah, tinggal tambahin aja ganxie tadi gitu. Feichang ganxie, terima kasih. Dan ini biasanya sih lebih sopan sih kalau kita ngomong ini. Saya tuh sering ngomong kayak gini ke Laushe kan karena beliau juga lebih tua dari saya, jadi saya bilang feichang ganxie Laushe gitu. Oke, sekarang kita lanjut. 我们继续第11个是打招呼，打招呼是 say hello atau greet. Nah, ini tuh biasanya diucapkan ketika kita mau mengucapkan greeting ya kepada orang lain gitu. Ini sih nggak ada pembahasan lebih dari sini. Lalu kita lanjut. 下一个是有些，有些 ini adalah pronoun, kata ganti. Artinya some, not many.
Jadi youxie ini bisa kita tambahin juga youxie sama beberapa apa gitu. Atau kita mau bilang youxie ren, ada beberapa orang gitu kan ya. Atau youxie学生, ada beberapa pelajar gitu. Terserah sih mau gimana penggunaan ini. Yang penting ini tuh kita tambahin aja youxie semua, youxie jia semua. Sama aja sih sama yang ini tadi. Sama ini sama. Terus di nomor 13 wen hao ini verb juga, kata kerja. Say hello to, send one's regards to. Nah, nanti ini kata-kata ini bakalan ada dibahas di teks, tapi ini saya kasih kasarannya aja dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi di nomor selanjutnya. Oh, ini kok ikut ya ininya? Aduh. Bentar. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 14. 我们继续这个第14个. Ini ada R. R ini adalah conjunction ya. Conjunction used to express coordination by joining two elements opposite in meaning that show a contrast. Jadi ini digunakan untuk menunjukkan sebuah koordinasi dari dua elemen yang berbeda, yang belakang seperti itu. Dan artinya itu menunjukkan satu kontras gitu. Oke, aduh koneksi lagi. Maaf ya teman-teman. Maaf banget. Oke, sekarang udah jelas kah semuanya? Sudah, Kak. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini nomor 14 itu ada R. Jadi kan seperti yang saya bilang tadi, R itu nggak ada artinya kalau cuma R aja. Cuman ada beberapa Yuva itu grammar, yang grammarnya itu seperti ini. Ya, ini. Sure. A. Are sure. Terus A are sure. Ini 20 artinya. Are sure. B. Jadi bukan A tapi B kayak gitu. Ya, ini baru ada artinya kalau R-nya. Kalau R doang seperti ini di nomor 14 itu nggak ada artinya. Paling dia untuk sebagai konjungsi aja gitu. Nah, 我们继续 nomor 15. 奇怪. 奇怪 ini adjective, strange, odd, aneh, ya kan? Sesuatu yang aneh. Ini mungkin nggak ada yang perlu dibahas dari sini. Lanjut ke nomor 16. Xiamian. Xiamian itu sebuah kata benda juga, following, next, ya kan? Ini tuh biasanya kayak gini loh, kalau misalnya kita berbicara sesuatu kan kayak for the next, 下面是一个, di bawah ini adalah gitu, selanjutnya adalah, lebih ke seperti itu sih. Following is following the text behind, atau ya seperti itulah ya teman-teman. Oke. Pokoknya ini untuk yang selanjutnya gitu. 然后我们继续是在第17 领主
adalah neighbor. Apa? Tetangga artinya. Lalu nomor 18 itu ada tuehua. Tuehua ini dialog ya, sebuah kata benda juga dongse. Tuehua ini measure word-nya ituan. Ituan tuehua. Ini saya tulis dulu. Tuan. Mana nih? Tuan itu nada 4 ya. Jadi kalau kita mau buat sebuah dialog gitu kan, biasanya kita bilang seperti ini. Ituan tuehua. Nah, kayak gini. Tuan tuehua. I ini tahu kan ya? 1. Teman-teman udah belajar belum ya? Oke, ini saya tulis aja deh. Oke. I. Nada 1 ya di I. Oke. Ituan tuehua. Tuehua itu udah ada ya? Oh ya, tuannya belum. Tuan. Udah. Oke, selesai. Nah, ituan tuehua. Sebuah dialog. Lanjut ke nomor 19. Ini ada sun. Sun ini benda. Umbrella, payung. Igesan. Sama sih kalau untuk measure word-nya itu kayak yang sebelumnya saya sebutkan. Itu, pakai itu juga. Kipasan. Ya. Lanjut. Oke. Kita lanjut lagi ya. Ke nomor 20. Kenting. Kenting ini adverb surely. Sure. Jadi kalau untuk penggunaan kenting ini, ini saya. Nah, kalau penggunaan kenting ini itu tuh berdasarkan pemikiran pemikiran orang lain yang belum tentu benar adanya kayak gitu. Misalnya gini, aku berpikiran bahwa kamu tuh bisa bermain piano secara fasih gitu kan, secara playing piano so well gitu. Tapi kamu rasa belum tentu kayak gitu, belum tentu kamu seperti apa yang dipikirkan orang tersebut kayak gitu. Lebih ke situ sih kalau untuk penggunaan kenting ini. Atau kita bisa buat contoh kayak gini. Ni kenting hui de. Kamu pasti bisa. Kamu bisa lah gitu kan ya. Ni kenting hui de pak. Nah, ni kenting hui de pak. Ni kenting hui de pak. Kalau pak ini sebagai ini aja sih, biar enak aja didengar. Kayak iya kan gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kayak iya kan, kannya itu loh. Gitu. Ini ni kenting nada 3 sama salah 3 nada 4. Ini kenting hui de. Hui itu bisa ya artinya. Hui. Kenting hui de pak. Oke. Hui ini artinya bisa. Hui de pak. Oke. Lanjut ya. Di sini nomor 21 di san shi yi. Shi. Cue. Cue ini adverb artinya but atau yet. Nah, untuk penggunaan cue ini saya mau tulis ini. Tuh ini di save dulu. Oke. Untuk cue ini dia tuh ada seperti ini. Untuk grammarnya kita tambahin subjek dulu, terus ditambahin cue. Ini lalu ditambahin semeyang. Bisa masukin adjective atau kita masukin verb. Kayak gitu. Ini penggunaan cue. Oke. Sekarang di nomor 22. Di sini. Think, adverb, very, greater.
Think. Ini kalau di biasa kita bilang tuh kayak think how the, sangat baik ya gitu. Think how the. Bentar, ini saya tulis dulu. How itu kan baik ya artinya. Good. Think how the. Okay. How. How di nada ini. How. Think how the. Lalu di nomor 23 ada cincie, adjective, warm atau cordial. Ini enggak ada pembahasan lebih sih dari sini. Lalu di nomor 24, Shuren, ini noun, acquaintance. Ini tuh kenalan ya artinya. Berkenalan itu maksudnya untuk Mosengren. Jadi untuk orang yang belum kita kenal sama sekali, kita ajak kenalan gitu. Moseng. Oke. Mosengren. Oke. Kok mau friend. Ini strange people. Oke. Di erste Woke, 是回答 ini answer, kata kerja ya, 回答问题, menjawab pertanyaan gitu. 回答. Misalnya tuh menjawab pertanyaan gitu. 回答问题. When, Wanti, nada, nada 4, nada 2. Oke. 回答问题. Oke. Nah, ini yang tadi nih, lanjut ya, di nomor 26 tuh ada Chengyu yang tadi yang seperti saya bilang idiom, set phrase, prasa. Oke, ini mungkin di set dulu lalu kita clear. Nomor 27, Sheying. Sheying ini kata kerja, get used to, be accustomed to. Nah, Sheying ini biasanya apa ya? Sama dengan Siguan, terbiasa gitu. Terbiasa misalnya kita buat contoh kalimatnya. Di sini biar lebih ini. Ini saya buat di sini ya untuk yang Sheying-nya. Wah. Sheying. Aku terbiasa gitu makan sayur. Mana ini? Aku terbiasa makan sayur, ya kan? Kebiasaannya lah gitu. Ini juga bisa kita taruh di sini sama dengan Iguan. Habit ya, kebiasaan. Bentar saya tulis pinginnya. Si Iguan. Ada 4 di A. Oke. Oke. 28. Parsepa Feng Shu. Ini kata apa namanya? Benda juga social custom. Sekarang kita masuk ke
kewen. Kewen itu adalah teks ya. Nih, 周间课文 teks. Di sini ada yang udah bisa baca ini belum? Baca Hanse ini. Coba dong, mana tahu ada yang udah bisa. Boleh dibaca. Oke, kalau misalnya belum ada, saya akan coba untuk bacain, sekalian mengartikan ya teman-teman, biar paham juga maksud teksnya apa. Oke, ini 入乡随俗 yang tadi ya, do as the Romans do, judulnya. Terus di sini, 来中国半年多了. Datang ke Cina udah hampir setengah tahun yang lalu. Dia bilang, 我已经渐渐, ingat nggak ini tadi? 渐渐, ya kan? Gradually, pelan-pelan. Ini saya draw deh. Ini. Salah. Bukan yang ini. Yang ini, 渐渐. 渐渐的习惯了这里的生活. Saya udah mulai terbiasa nih secara perlahan-lahan tentang kebiasaan hidup di sini. Bagaimana hidup di sini ya kan? Terus dia bilang, 刚来中国的时候, ketika saya pertama kali baru datang ke Cina, dia bilang gitu, 最不习惯的是, yang paling enggak terbiasa adalah sikuan ini ya, yang tadi ya kan? 的是 早上8点钟. 8点钟 ini jam 8 ya. 早上itu kan pagi kan ya. 早上8点钟 jam 8 pagi. Oke. Sangke. Sangke, kelas ya. Sangke, kelas. Mana? Oke. Terus因为我是个夜猫子. 夜猫子 ini itu sebutan untuk orang yang kebiasaan bangun malam. Owl. Kayak burung hantu gitu loh yang terbiasa bangunnya tuh malam gitu. Sihuan wanci. Sukanya itu telat tidur malam, terus bangun juga, dia bilang gitu kan. Wan shui, wan ci. Wan ini kita ambil kata dari wan shang, malam. Shui ini dari shui jiao, tidur. Terus ci ini dari ci cuang, bangun. Jadi, Soi, cincang cetau. Jadi, sering banget terlambat. Ingat kan yang cetau tadi? Delay. Yang cetau, cincang ini 迟到，迟到， tolong dimut dong, tolong dimut, tolong dimut. dong dimut yang oke. Oh, tolong dimut. Oke, buat teman-teman yang tidak ada berkepentingan untuk bertanya atau apapun itu yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini bisa di mute ya, mic-nya. Oke, sekarang kita lanjut. Ketika kamu masuk ke dalam kelas, orang yang sedang belajar itu di dalam kelas itu melihat kamu, dia bilang kayak gitu kan. Taja atau kan nih. Kan watching you. Kan ini kan sama dengan verb ing ya kalau dalam bahasa Inggris. Lalu jen puhau ise, kayak aduh sayang banget ya gitu, kayaknya kasihan banget deh nih orang gitu, telat terus nih gitu. Karena kan dia bilang dia tuh sukanya tidur malam terus bangun juga telat gitu kan, bangun paginya juga telat gitu. Jadi sering terlambat ketika berangkat ke kelas. Terus
为了不知道 untuk tidak terlambat, agar saya tidak terlambat, dia bilang 为了不知道我买了一个闹钟 nih 一个 ge-nya ini measure word. Jadi biar nggak terlambat, aku tuh beli satu ini jam alarm, dia bilang gitu kan. Nah, 每天早上1到7点钟. Jadi setiap hari itu, setiap pagi hari dari jam 1 sampai jam 7 pagi, dia bilang kan, 大jiu. ini ya kata ganti untuk benda it kalau dalam bahasa Inggris. Dia tuh bilang kayak gini ke aku, dia bilang, 兰中该起床了，兰中该起床了. Pemalas gitulah ya, lazy bones gitu kan ya. Bangun, dia bilang gitu kan. Cepat bangun. 兰中该起床了, cepat bangun, dia bilang gitu. Terus 虽然不好听, ya meskipun nggak enak untuk didengarkan, 虽然 meskipun ini meskipun nggak enak untuk didengarkan, 我还不能 bukan sieta. Aku ya nggak bisa juga nggak berterima kasih sama dia gitu kan ya. Karena apa ya? Karena dia udah ngebangunin si orang itu tadi gitu. 因为有了他, karena ada dialah. 我现在已经很少知道了. Aku sekarang sedikit banget terlambat karena ada si Naujong itu tadi. Terus lanjut. Ini. Terus aku tuh ada satu lagi kebiasaan yang aku tuh belum terbiasa gitu. Terbiasa di Cina ini. 就是的交互, yaitu ketika kita bertemu orang kayak mengucapkan salam kepada orang lain gitu. 有些中国人, 有些 yang tadi ini, 有些 some kan ya beberapa. 有些中国人, ada beberapa orang Cina itu yang 和我见面 dengan aku ketika bertemu dengan aku 见面. 不是问好, bukannya nanya hal yang baik gitu, hal-hal yang ibaratnya kayak emang logika gitu, nalar gitu, masih di ini nalar gitu. 而是 tapi 问一些奇怪的问题, tapi mereka tuh malah menanyakan hal-hal yang aneh gitu. 奇怪, aneh kan tadi strange. 问题, masalah atau pertanyaan juga bisa sih. Oke. Terus dia bilang 下面. Nah, ini yang saya maksud 下面 tadi, the following, next. 就是di bawah ini dia bilang kayak gitu kan. 今天早上 pada pagi hari ini 我和邻居 ini 邻居 aku dengan tetanggaku. Di bawah ini adalah dialog aku dengan tetanggaku di pagi hari ini. Dia bilang kayak gitu. Oke, kita lihat dulu dialognya mereka. Oke. Ciao, pagi, kan? Ciao Shanghao, iya pagi. 吃了吗? Udah makan belum? 吃了, udah. 去上课呀? Pergi kelas ya? 是, iya. 外面正在治愈呢. Di luar itu sedang hujan, dia bilang kayak gitu. 带伞了吗? Bawa payung nggak? 谢谢, 我带着呢. Makasih, aku udah bawa kok gitu. Jadi kalau kita kan kalau kenalan dari sama orang lain itu kan kayak maksudnya ini terlalu strange banget gitu, aneh gitu kan ya, orang baru kenal kok udah langsung nanya udah makan apa belum, mau kemana, terus ya seperti inilah. Menurut dia tuh ini aneh gitu. Oke, sekarang lanjut lagi. 这要是在半年以前. Terus dia bilang ini semua itu adalah 6 bulan yang lalu, setengah tahun yang lalu. Dia bilang, 有人这样跟我打招呼, ada orang yang kayak gitu ketika greeting ke aku. Terus 我肯定生气了, aku pasti marah nih, 肯定. 生气 ini marah artinya.
Kenting sencil. Kalau misalnya ada yang marah ke aku pasti kalau ada yang nanya seperti itu ke aku pasti marah tuh. Dia bilang kayak itu. Kese tapi nih. Kese tapi 现在我最觉得挺亲切的. Sekarang aku udah terbiasa lah, dia bilang kayak gitu kan. 我觉得 ini aku pikir. 觉得 aku pikir. 因为我知道 karena aku tahu. Nih kan yang 知道 sama 知道 tadi yang saya bilang, 他们跟熟人再怎么打招呼, mereka dengan orang lain itu ya memang seperti itu kalau mau greeting itu gitu. 要是你不想回答, kalaupun misalnya kamu nggak mau jawab pertanyaan mereka, 问好就可以了. Ya udah jawab biasa aja juga nggak masalah, atau nggak mau jawab pertanyaan juga nggak masalah kayak gitu. Karena itu adalah kebiasaan orang Cina untuk bertanya seperti itu, kayak gitu. Oke. Ini udah paham kan ya maksud teks dari sini? Oke. Sekarang kita sebenarnya di sini ada grammarnya juga sih di dalam teks ini. Nih, kayak yang ini tadi. 不能不 ini ya kan? 不能不. Ini grammar Yufa. Artinya tuh nggak bisa, enggak gitu. Jadi artinya tuh penting, harus gitu. Ini satu grammar. Terus tadi kita jumpa yang tadi juga ya kan? Oke lah, sekarang kita lanjut aja. Oh, ternyata masih ada. Ini dia. Lanjutan teksnya. 中国有一个成语叫 jadi di dalam Cina itu punya satu idiom frasa yang disebut 如相随俗. 如相随俗 artinya adalah 到了一个新的地方. Ketika kamu sampai di suatu tempat yang baru, 地方 ini tempat, artinya 地方. 就要适应那里的风俗习惯. Jadi kalian tuh harus mulai bisa beradaptasi dengan kebiasaan yang ada di tempat tersebut. Dia bilang kayak gitu. Nih kan, 适应 yang tadi, terbiasa. Oke. Sekarang kita masuk ke comprehensive notes-nya. Nah, di sini ada verb tambah 之. Ini adalah mengindikasikan suatu aksi yang berkelanjutan. Contohnya, 他闭着眼睛在想什么呢? Dia memejamkan mata, kira-kira memikirkan apa ya? Ini artinya. Saya mau tulis. Ini perlu saya tulis ininya kah? Pinyin-nya kah? Teman-teman, biar bisa baca. Boleh, Kak. Oh, mau ditulis pinyin? 不要不要。不要写拼音吗？那如果这样，我们继续吧。Oke. Yang kedua. 玛丽背着一个大包站在路口，好像在等人。Mali sedang membawa tas yang besar banget di pinggir jalan, tas punggung di belakang dia. Hauxiang, sepertinya, Hauxiang ini ya, sepertinya sedang menunggu seseorang. Nah, ini kan sesuatu yang berkelanjutan gitu, keterangan dari ce-nya ini. Terus yang ketiga, 他穿着一件漂亮的新衣服. Dia sedang memakai pakaian baru yang sangat cantik gitu. 漂亮 ini, 漂亮 artinya cantik. The 新衣服 新 baru, 衣服 pakaian. Baru 他拿着一束花去看老师. Dia, ini dia laki-laki ya, kalau yang nomor 3 ini dia perempuan.
dia membawa isu hua, satu buket bunga, sukan laoshi zu pergi kan melihat ini. Melihat laoshi guru. Berarti ini ada kemungkinan laoshinya entah lagi sakit atau ya pokoknya ya seperti itu. Oke. Sekarang kita ngerjain ini ya. Ngerjain kalimat ini. Kira-kira ada nggak yang bisa ngisi ini? Ngisi sentences ini. Ada yang mau coba? Michael mungkin mau coba, Michael? OK，外面正下着雨呢，带伞。哎，你带伞了吗？ Ni Taisan lemah. Tapi kan di sini sebuah ya bisa juga sih, tapi di sini sebuah pernyataan. Oh, titik ya, bukan. Oke, ada. Coba. Pakai ne bisa gak? Boleh? Tai sana gitu. Oke. Atau kita bahas dulu ya, nanti kalau mau ngerjain di bawahnya boleh. Nih, jadi yang pertama itu kan Wai mian zeng xia zhi yu ne. Di luar itu lagi hujan. Xia zhi yu, ini teman-teman artinya hujan ya. Tai ini artinya membawa. Tai. Baru dia bilang yang B-nya yu kuai yao ting le, buyong tai san le. Hujannya itu udah mau berhenti kok, nggak perlu lah bawa payung, dia bilang kayak gitu kan. Jadi kita bisa di sini buat seperti ini. Ni iding yao tai san. Ni kok itu nih perempuan. Ni iding yao kamu harus membawa payung. Nih iding yao tai san. Dia bilang kan, di luar tuh hujan loh, kamu harus bawa payung lah, dia bilang gitu. Terus yang B-nya bilang, enggak kok, hujannya udah mau berhenti. Ngapain bawa payung? Nggak perlu, gitu lah ibaratnya. Jadi tai-nya ini kepake gitu loh. Kan sebuah pernyataan ini, bukan pertanyaan. Oke, Michael? 好，明白了，谢谢你。不用谢。下个，ada yang bisa? 有人想做这个吗？ Jawabannya 等着，可以吗？我该走了，朋友们在等。Yeah，也可以等着，或者你也可以说等我，等着我。正在等着，但是你想说等着什么？等着谁呀？Mau apa? Mau nunggu siapa nih? Gitu. Jadi 等着我。等着我，好吧？等着。我干错了，朋友们在等着我。该走了，朋友们在等着我。Aku mau pergi gitu kan, aku mau jalan ya gitu. 朋友们 teman-temanku 在等着我 sedang menunggu aku gitu. Oke, good. 非常好的。Saya说的ya. Siapa yang bilang tadi tuh? Bagus. Oke, next. Yang nomor 3. 我在跟你说话呢. Aku denganmu nih sedang berbicara. 你想什么呢? Kamu mau apa? Gitu. 还有人想做这个吗? Ada yang mau ngerjain ini nggak? Gunain ting. Ting itu artinya mendengar. Kalau jawabannya 我听着你 ya, itu bisa nggak? Bisa. 我听着你，这样吗？ Iya. Sure. 可以的。我在跟你说话呢，你想什么呢？我在听着你。还可以。
可以吗？可以的。我在。 Nggak aneh. 对，但是有一个句子是非常合适的。等一下，还有听中国的中国歌。这个，我在跟你说，呃，我在跟你说话呢，你想什么呢？这个是不好吧？我在盯着你. Ini agak kurang cocok sih, tapi bisa sih, bisa. Momen Hua nih ke Pak. Kita ubah ya. Kalimatnya itu jadi 我盯着你讲话. 我听着你讲话。我听你说话，我听你说话，可以吗？会的，可以的。我听你说话，但是在这个有着了，明白了。对不起，对不起。我们用那个这的句子，kita gunain ini， kita gunain ini， 对吧？你们看，对。这个用这个句子的，那我 By the way lagi di Cina. 我现在在中国的，sekarang saya lagi di Cina， 我没有回家，aku nggak balik ke Cina， 所以我现在我就不想回家，因为我快毕业了吧。Aku nggak balik ke Cina karena kan udah mau lulus, tanggung aja gitu. Sekalian lah. 对的。你现在在印度尼西亚吗？好吧。在缅兰。缅兰吗？我也是缅兰人呢。Aku juga orang ini loh, Medan. Ambil S2? enggak. 我正在那个，等一下。Ini gimana ya ininya? Oke lah. Ini teman-teman udah pada ini kan ya, udah pada apa namanya? Screenshot belum? Atau udah pada paham kah ini? Atau mau dibuat artinya buat teman-teman yang lain? Buat aja deh, biar mengerti. Kak, file PDF-nya bisa di-share nggak nanti? Bisa sih, nanti saya share. Ini makanya saya simpan dulu gitu. Yang ada jawabannya tapi ya, maksudnya pembelajaran kita hari ini. Ya, gitu. Oke. Berarti ini udah semua lah ya. Biar saya clear all drawing. Atau sampai sini nih, mungkin dari teman-teman dari tadi pingin nanya sesuatu atau ada yang nggak paham gitu. Karena daripada kita lanjutin, nanti teman-teman nggak paham kan agak gimana gitu. Iyalah, sia-sia. Atau sampai sini paham? Gimana? Kak, aku mau coba jawab yang nomor 3B. Oke, boleh. Silakan. 我在跟你说话呢，你想什么呢？我听着今天爷爷要去北京，itu bisa nggak? 听在哪边？我听着爷爷今天要去北京。Saya dengar kalau kakek hari ini mau ke Beijing. 也可以的，但是还不合适，但是没事吧？我们就写吧。什么？我听着爷爷今天，爷爷。我盯着爷爷今天要去北京旅游。去旅游吗？ Mau ini vacation? Ya. Oh my god. 旅游enggak. 旅游。要去北京旅游。Oke. Jauh kali ya.
Jadi dia bilang kan, aku dengar hari ini kakek mau pergi ke Beijing on vacation katanya. Oke, good. Bertamasya kakeknya. Sama sih ya. Oke. Gak apa-apa, keren dong. Oke, sekarang udah bisa dilanjut kah teman-teman? Kita nggak usah kaku-kaku Pak. banget ya. Kita kayak ini aja, sharing-sharing bareng kayak gitu. Kalau mau bicara ya nggak apa-apa, bisa raise hand atau mau tanya ya langsung open mute aja gitu. Oke, jangan kaku-kaku kali, biar enjoy juga belajarnya. Di univ mana, Kak? Di Yangzhou. Oh, di Yangzhou. Iya, daerah Yangzhou. Oke, ini kita lanjut lagi ya, teman-teman. Ini saya clear dulu. Oke. Lewat CGS. Saya dari kampus sih. Kampus mana? Tahun. Pia. Enggak. Hah? Pia? Oke. Nih, kita bincang-bincangnya nanti dulu ya. Kita belajar dulu lagi. Oke? Sekarang kita masuk ke yang kedua ya, teman-teman. Itu ada pu mei, pu mei. Pu mei sama, pu mei sama. Is a double negation emphasizing an affirmative statement. Jadi double negatif itu kalimat negatif yang afirmatif, dan ini tuh artinya ini harus gitu. Sebenarnya itu suatu keharusan gitu. Nih, kita lihat deh ini. Oke. 这件事他不会不知道. Masalah ini dia nggak mungkin nggak tahu, dia bilang kayak gitu kan. 不会不 nggak mungkin enggak gitu kan. 知道 tahu. Terus 他肯定知道 artinya dia pasti tahu. Ya kan? 他肯定知道 dia pasti tahu. Terus yang kedua, 我们没有人不愿意. Kita nggak ada satupun yang nggak setuju. 没有不 nggak ada satupun yang nggak setuju. 没有人不愿意 artinya apa? 我们都愿意. Kita semua itu setuju. 愿意 itu setuju ya, teman-teman. Artinya. Oke. Terus yang ketiga, 我又不是没告诉过你. Aku bukannya udah beritahu kau ya. 这么忘了呢? Kok bisa lupa sih gitu kan ya? 不是没, aku bukannya udah ya, aku bukannya udah beritahu kamu ya sebelumnya. 这么忘了呢? 忘 lupa. artinya apa? 我告诉过你, aku udah ngasih tahu kamu gitu. Sekarang ini coba kita kerjain lagi nih. Tadi udah pada jago-jago semua, udah pada paham kayaknya. Kita kerjain lagi ini yang bisa. Ayo, siapa? Nih. 不吃早饭对身体不好. Nggak makan pagi membuat tubuh nggak sehat. 你应该知道. Kamu pasti tahu. 不是不. Ayo, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Nggak makan pagi ngebuat tubuh tuh nggak sehat. Kamu pasti udah tahu itu dong, gitu. Kalau kalimat bahasa Indonesianya. Kita coba buat contoh dulu. Oke, saya coba dulu buat contoh. Jauh fan, dia sendiri puhau. Puhau. 不是不，你不是不知道，你不是。nih， 我不知道，ini nggak ada wo-nya ya teman-teman, maaf. Ini nggak ada. 不知道饭对身体不好。你不是不知道，kamu bukannya udah tahu kan ya, gitu. Artinya kan, 你应该知道, dia pasti udah tahu, gitu. Sampai sini paham kah? Yang diganti itu cuman yang ini aja, yang biru-birunya ini aja, menggantikan dari kata yang di dalam kurung ini, gitu. Yang di depannya ini kalimat yang nggak biru-biru itu tetap aja sama kayak seharusnya gimana gitu.
Oke? Paham sampai sini? Paham. Coba nih, yang kedua. Pokoknya artinya tuh kayak dia tuh nggak mungkin nggak ini loh, dia tuh pasti nggak ini gitu. Yang artinya tuh kayak Coba memang. boleh nggak Kak? Nomor Oke, 2. boleh, silakan. 明天的活动很重要，我不能不参加。对，那个对的， OK，非常好的。你的中文太棒了吧？你是不是在中国学习吗？不是啊，是在哪里学习呢？高中在缅兰。哇，非常好的，你怎么很多人啊。棉兰在哪？哪里的地方？在主安大街，你不能不参加？嗯，你应该知道我。应该。